Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fikri Muhammad Nur bisa kembali menjumpai Anda dalam program Bicara Langsung atau Bilang. Dan saudara, buruknya kualitas udara serta kurangnya ketersediaan air bersih saat ini merupakan salah satu dampak dari isu pemanasan atau peningkatan suhu bumi yang dirasakan secara global begitu. Hampir seluruh dunia merasakan dampak dari isu ini dan permasalahan ini juga merupakan salah satunya akibat dari penggunaan energi yang tidak bijak atau penggunaan energi yang tidak bertanggung jawab. Maka untuk mengurangi dampak tersebut perlu adanya solusi baik secara mikro maupun makro untuk mengurangi dampak ini hingga mengatasi permasalahannya. Dan salah satunya adalah dengan menerapkan gaya hidup hemat energi. Nah, apa itu gaya hidup hemat energi? Kemudian bagaimana kita menerapkannya dan hal-hal kecil apa begitu yang bisa kita lakukan bersama untuk sama-sama mengurangi dampak dari isu pemanasan global ini. Kita akan membicarakan isu tersebut atau hal tersebut pada malam hari ini bersama dengan teman-teman dari komunitas Earth Hour Kota Palu. Sudah hadir bersama saya di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah ada Aldi Aditya dan selaku koordinator EH atau Earth Hour Kota Palu dan juga Siti Rahmadianti yang merupakan wakil koordinator Earth Hour Kota Palu. Selamat malam Aldi dan juga Dian. Malam kami. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir bersama saya di sini ya. Ya. Jadi saudara, kita akan banyak sekali membahas hal tersebut dan juga kita juga tidak lupa membahas bagaimana komunitas mereka ini Earth Hour ikut serta begitu membantu mengampanyekan ataupun menyosialisasikan gaya hidup hemat energi ini di tengah masyarakat khususnya di Kota Palu dan juga Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, langsung saja saya ingin bertanya langsung kepada kedua narasumber saya pada malam hari ini, Aldi dan juga Dian. Tadi saya sudah membuka begitu sedikit dengan apa yang terjadi saat ini di bumi kita, gitu kan? Ada banyak sekali isu-isu yang terjadi, salah satunya adalah peningkatan suhu bumi. Menurut Dian dan juga Aldi, begitu, apa sebenarnya isu yang saat ini begitu urgent begitu yang sedang terjadi terkait dengan lingkungan gitu dengan bumi kita saat ini? Boleh dari Aldi dulu mungkin? Dari saya dulu. Ya. Oke. Untuk saat ini saya melihat isu lingkungan yang ada di Kota Palu, salah satunya adalah penebangan pohon. Ini masih banyak penebangan pohon yang dilakukan, tapi belum sama sekali ada penanaman kembali seperti itu. Nah, kami dari Earth Hour juga sebenarnya bertanya-tanya sih, bagaimana sih pandangan dari pemerintah terkait penebangan liar dan saat ini belum ada penanaman kembali. Seperti itu sih terkait isu yang ada, yang saya perhatikan untuk saat ini. Baik, berarti masih isu tentang pohon penghijauan begitu ya? Iya, penghijauan. Semakin marak pohon yang ditebang, tapi ternyata penanaman kembali masih begitu kurang. Iya. Gitu. Kalau Dian sendiri seperti apa? Dian? Kalau untuk saya sendiri, yang bisa kita rasakan secara nyata itu perubahan suhu yang baru-barusan ini terjadi. Itu kan biasanya Kota Palu itu suhunya panas ya, tapi baru-baru ini suhunya itu sampai 19 derajat. Nah, itu perubahan iklim yang sangat ekstrim itu isu yang sekarang ini sangat meresahkan begitu menurut saya. Baik. Ya, memang beberapa hari kemarin Kota Palu bahkan kita kan kenal sebagai salah satu kota yang panas begitu ya. Terus ternyata pantauan BMKG kita bahkan masuk menjadi kota yang terdingin begitu di Indonesia. Ternyata ini menjadi perubahan iklim yang cukup ekstrim terjadi dan menurut teman-teman sebenarnya apa yang akhirnya apa yang sebenarnya membuat hal ini bisa terjadi begitu? Kayak perubahan iklim ini kenapa akhirnya bisa terjadi? Kemudian dampak dari penebangan pohon ini menurut Aldi seperti apa? Mungkin dari Aldi dulu, kemudian kita ke dia. Sebenarnya ini salah satu yang menyebabkan pergantian cuaca tiba-tiba panas, terus tiba-tiba dingin. Itu salah satunya adalah masih kurang sadarnya kepada masyarakat terkait kayak penebangan pohon. Terus masih banyak juga orang yang membuang sampah. Terus masih banyak orang yang membiarkan listrik menyala di siang hari seperti itu. Itu salah satu yang menyebabkan kadang-kadang Palu panas, kadang-kadang Palu dingin kayak gitu. Itu kan salah satu faktornya juga sih menurut saya. Baik, berarti memang kesadaran masyarakat juga penting gitu ya untuk ikut sama-sama membantu mendorong ini. Kalau Dian sendiri seperti apa Dian? Sebenarnya perubahan iklim itu sendiri ada keterkaitannya juga dengan penebangan yang tidak diikutkan dengan reboisasi ulang gitu. Jadi karena kita tidak menanam kembali pohonnya, jadi kondisi lingkungannya jadi gersang.
Terus nggak ada ini fotosintesis yang terjadi dari pohonnya. Jadi kita kekurangan oksigen, tapi banyak pengeluaran karbon dioksida. Nah, justru karbon dioksida ini mengganggu lapisan ozon, jadi merusak atmosfer kita. Nah, itu berdampak langsung ke perubahan lingkungan karena pemanasan global itu. Baik, baik. Ternyata memang ada banyak faktor yang mempengaruhi begitu, termasuk gaya hidup ya. Iya. Ini dalam medan penting untuk kita meningkatkan kesadaran untuk sama-sama mengurangi dampak dari hal-hal ini. Iya, Begitu. Baik. Nah, kita tadi sudah bilang, teman-teman sudah mengatakan juga bahwa perlu ada kesadaran masyarakat. Nah, menurut teman-teman nih, hal apa yang akhirnya bisa kita lakukan begitu untuk meningkatkan kesadaran kita, atau hal-hal yang paling sederhana begitu yang bisa kita sama-sama lakukan? Dian, seperti apa Dian? Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan itu, yang pertama mungkin kalau kita sudah tidak menggunakan suatu alat elektronik, itu boleh langsung dimatikan saja agar tidak boros penggunaan listriknya. Terus jika sudah selesai menggunakan colokan seperti charger HP atau di colokan di TV, kayak begitu, itu sebenarnya ketika kita masih menghubungkannya itu masih terhubung listriknya, aliran listriknya masih mengalir. Jadi kalau memang sudah tidak digunakan, langsung dicabut saja, dimatikan. Iya memang, iya kan kita sering kalau setelah selesai diisi daya, Iya, betul. karena nanti ingin dipakai kembali, jadi kita biarkan gitu ya. Padahal harusnya kita cabut gitu Iya, ya, betul. karena begitu. Baik, itu kalau dari Dian. Kalau dari Aldi seperti apa, Aldi? Kalau dari saya kurang lebih sama sih. Kan kita ini anak muda gitu. Iya. Terus anak muda sekarang kalau dilihat-lihat banyak suka yang main game kayak gitu. Nah, saya berharap sih anak muda ketika kalian asik main game dan ketika handphonenya kalian sementara kalian cas, tolong dicabut kayak gitu. Nanti berdampak listrik yang berlebihan, terus kemudian HP kalian juga rusak kayak gitu. Nah, kemudian kita juga mengedukasi kepada teman-teman juga. Kita tidak perlu orang jauh, tapi teman-teman terdekatnya kita kayak gitu. Kita mengajak untuk menggunakan tema wallpaper hitam, karena menggunakan tema wallpaper hitam itu salah satu cara yang mudah untuk menghemat energi seperti itu. Wah, menarik ini ya. Iya, Kenapa akhirnya kita tuh perlu menggunakan wallpaper hitam gitu? Bagaimana sebenarnya apa hubungannya akhirnya bisa membantu gitu, menyelamatkan atau mengurangi mengurangi energi gitu ya? Iya, Itu mengurangi kenapa energi. akhirnya menggunakan wallpaper hitam? Makanya juga kenapa teman-teman Earth Hour selalu menggunakan baju warna hitam kayak gitu. Karena warna hitam ini adalah salah satu warna yang hemat energi kayak gitu. Bisa kayak contohnya kita lagi menjemur. Iya. Nah, biasanya yang paling cepat kering itu warna hitam kayak Iya. gitu. Baik. Kayak gitu sih. Makanya teman-teman kalau mau belajar kecil untuk hemat energi, yaitu menerapkan wallpaper dari HP kalian menggunakan tema warna hitam. Biar tidak cepat lewat juga sih sebenarnya. Baik, tapi cukup menarik ya begitu ya. Ternyata ada hal yang sederhana begitu ya, yang mungkin pemirsa juga saya sendiri baru tahu begitu, bahwa memang dengan menggunakan layar berwarna hitam begitu ya, itu ternyata bisa membantu mengurangi dampak dari perubahan iklim gitu, sama-sama membantu penghematan energi. Wah, ini bisa kita lakukan ya, mulai kita bisa lakukan. Baik, nah kemudian saya juga tadi kan sudah sempat menyebutkan terkait dengan gaya hidup hemat energi, dan tadi teman-teman juga tadi sudah singgung begitu, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menghemat energi. Nah, sebenarnya gaya hidup hemat energi ini apa? Boleh dari Aldi dulu deh, Aldi. Gaya hidup hemat energi. Kalau dari saya pribadi, yang sudah saya terapkan nih Kak. Jadi yang sudah saya terapkan adalah saya mulai menggunakan wallpaper warna hitam di HP saya. Kemudian saya sudah mulai mengurangi penggunaan cas yang berlebihan. Jadi ketika HP sudah tidak digunakan, saya cabut kayak gitu. Terus mematikan lampu ketika tidak digunakan, dan biasanya laptop kan orang biasanya sleep, terus tutup. Itu masih mengalir listriknya kayak gitu. Jadi biasanya dimatikan sih. Baik. Kayak gitu sih penerapan gaya hidup hemat. Baik. Itu untuk penerapan dari Aldi ya. Iya, Gitu. Baik. Kalau Dian, menurut Dian sendiri gaya hidup hemat energi itu apa, Dian? Kurang lebih sama seperti Kak Aldi. Cuma mungkin kalau saya sendiri selain itu, saya juga di bagian di rumah tangga itu biasa mengurangi penggunaan TV. Kalau misalnya tidak digunakan langsung dimatikan seperti itu.
Baik, berarti memang gaya hidup hemat energi ini akhirnya bermuara pada bagaimana kita mengurangi penggunaan benda-benda yang mengonsumsi energi berlebih gitu ya. Iya, Salah satunya adalah energi listrik. Begitu, baik. Dan teman-teman sudah menerapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, itu kan tadi adalah hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan bersama. Begitu. Dan menurut teman-teman, dengan hal-hal kecil begini yang teman-teman lakukan, dampaknya apakah akan terasa atau tidak gitu? Kan ini teman-teman kan hanya 1-2 orang gitu. Iya. Tapi menurut teman-teman penting tidak sih melakukan itu dan apakah dampaknya akan langsung terasa gitu? Boleh dari Dit? Untuk dampaknya, seperti yang kita tahu memang kalau cuma 1-2 orang itu pasti dampaknya kecil ya. Tapi dari 1-2 orang itu pasti akan mengikut, dari misalnya dari saya dulu, terus ke Kak Aldi dulu. Habis dari Kak Aldi nanti temannya Kak Aldi lihat, kok kamu begini gitu, kenapa kamu begini gitu. Nanti kan pasti Kaldi jelaskan, oh ini kenapa saya begini karena untuk ini. Nah nanti dari situ mengikuti ke yang lain gitu. Jadi mengikuti yang lain semakin banyak juga energi yang bisa kita hemat dari itu. Baik. Mulai dari 1 orang ke orang yang Iya, lain ya betul. gitu ya. Kalau Aldi bagaimana Aldi? Kurang lebih sama sih kayak Mbak Dian. Cuman kalau untuk saat ini belum kerasa sekali sih hasil dari penerapan untuk gaya hidup hemat kan, kayak gitu. Cuman kita berusaha untuk kayak ini adalah tantangannya kita. Kita harus edukasi terus buat kampanye untuk kayak lebih memperkenalkan gaya hidup hemat energi seperti apa kayak gitu. Nah, Earth Hour juga sering buat kegiatan sih untuk mengedukasi kepada anak muda, targetnya kita, untuk lebih bagaimana cara menerapkan hemat energi seperti itu sih. Baik, seperti itu. Dan memang harusnya memang walaupun cuma 1-2 orang kan kita bisa mengajak jadi 1-2 orang dan berkumpul menjadi semakin besar Banyak, gitu iya, ya. Oke. Baik. Nah, tapi gaya hidup hemat energi ini seperti yang sudah teman-teman jelaskan tadi usaha-usaha kecil itu, dampak yang nanti hubungannya dengan pemanasan global ini akan seperti apa begitu secara nyata begitu. Maksudnya masyarakat, misalnya kita pakai wallpaper hitam, memangnya kenapa kalau kita pakai wallpaper hitam begitu, kita bakal merasakan apa sih dampaknya begitu? Seperti apa Aldi? Kalau saya pribadi, jujur kayak baterainya lebih lama lobet kayak gitu. Jadi tidak cepat lobet, terus tidak terlalu sering untuk cas handphone kayak gitu. Kan kalau misalkan terlalu sering cas handphone, biasanya HP kita rusak. Kayak gitu sih pengaruh kalau misalkan menggunakan wallpaper hitam. Secara sederhana seperti itu. Baik. Kalau Dian seperti apa? Itu menambahkan sama yang Kaldi tadi itu, jadi kalau semakin cepat HP-nya lowbat, pasti kita semakin sering juga mengisi ulang baterai HP-nya. Oke. Baik. Seperti itu. Oke, baik. Kita akan melanjutkan gitu apa perbincangan kita yang sangat seru ini ya gitu ya, cukup menarik pada malam hari ini. Namun setelah azan maghrib bagi wilayah Kota Palu dan juga Sulawesi Tengah berikut ini. Ya, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Dan kita tadi sudah membahas terkait dengan isu gaya hidup hemat energi begitu bersama teman-teman dari Earth Hour Palu ya. Sudah ada Aldi Aditya dan juga Siti Rahmadianti di sini. Tadi kita sudah banyak sekali membahas tentang gaya hidup itu, tapi juga kita tidak lupa untuk membahas terkait komunitas mereka begitu Earth Hour. Bagaimana teman-teman Earth Hour ini mengampanyekan serta menyosialisasikan gaya hidup hemat energi kepada masyarakat. Ya. Langsung saja saya bertanya kepada Aldi ya. Aldi sebagai koordinator yaitu Earth Hour Kota Palu. Apa sebenarnya Earth Hour ini, Aldi? Oke, Earth Hour ini adalah salah satu kampanye. Sebenarnya kita ini adalah kampanye gitu. Yeah. Salah satu kampanye kreatif anak muda yang bergerak di bidang lingkungan. Yang fokusnya pastinya lebih ke lingkungan dan menerapkan gaya hidup hemat energi seperti itu. Yeah. Dan di komunitas kita itu adalah perkumpulan komunitas anak muda yang berusaha untuk mengajak pemerintah, korporasi di berbagai bidang segala macam untuk lebih fokus terhadap lingkungan sih seperti itu.
Baik, berarti sebenarnya adalah sebuah kampanye kreatif Iya, begitu. seperti itu. Apakah Art Hour ini memang hanya ada di Kota Palu saja atau ada di berbagai tempat lainnya? Di tempat lain ada sih. Jadi kita punya induk dari Iya. Art Hour Indonesia, Iya. dan alhamdulillah Art Hour ini sudah ada di 33 kota di seluruh Indonesia. Di Indonesia. Dan juga ada di luar Indonesia. Di seluruh dunia semuanya ada sih. Oh Art iya, Hour. ternyata Art Hour ini adalah kampanye di seluruh Dunia, dunia, begitu. Oh iya, dan saya melihat juga di rompinya Aldi ya ada logo dari WWF Iya, begitu ya, betul salah sekali. satu organisasi PBB begitu Mm-mm. yang terkait dengan keanekaragaman hayati dan lingkungan Iya. begitu ya. Wah, ternyata memang Art Hour ini ada di seluruh Dunia. dunia Iya. begitu. Nah, kenapa akhirnya Art Hour ini ada begitu? Tujuan dari Art Hour ini sebenarnya apa? Oke, sebenarnya ini adalah yang pertama kali terbentuk adalah WWF gitu. Iya. Nah, mungkin WWF sudah berusaha untuk mengkampanyekan agar bagaimana orang-orang bisa menerapkan ramah lingkungan. Nah, seperti itu. Tapi mungkin belum sesuai dengan kemauannya mereka. Maka mereka membentuklah kampanye-kampanye Art Hour di seluruh dunia. Seperti itu. Nah, pada tahun 2007 pertama kali kegiatan Earth Hour dilaksanakan di Sydney kalau nggak Iya, salah. di Sydney, Australia. Australia. Sydney, Nah, baik. kemudian masuk di Indonesia itu tahun 2009. 2009 pertama kali di Jakarta. Di Jakarta 2009. Dan akhirnya mulailah penyebaran Earth Hour hingga masuk di Palu pada tahun 2014 gitu. Yang diinisiatori oleh Kak Dadi, Kak Filemon, Kak Ica. Baik. Yang juga merupakan pemuda-pemudi Sulawesi Tengah ya. Betul sekali, Tadi Kak. itu mereka menginisiasi langsung kampanye ini dan membawa kampanye global begitu ke Kota Palu. Iya, Betul. betul sekali. Gitu. Baik. Nah, kemudian untuk saat itu kan pertama kali inisiasi pada tahun 2014 dan Iya. sekarang sudah sampai tahun 2022. Iya. Gitu ya. Bagaimana akhirnya sejak awal terbentuk hingga perjalanannya sampai saat ini, Aldi? Oke, kalau untuk perjalanan dari tahun 2014 hingga tahun 2022 sekarang. Iya. Nah, itu dari tahun 2014, itu anggota Earth Hour itu masih sedikit, bisa Iya. dibilang masih 4 Empat orang ya? orang. Baik. 4 orang yang berusaha untuk menyebar luas terkait hidup ramah lingkungan, dan akhirnya berkembanglah tahun ke tahun. Kita punya fokus masing-masing, tiap tahunnya kita ada fokus, kayak misalkan fokus di ramah lingkungan, penerapan gaya hidup hijau, terus kita beli yang baik, kemudian ke keanekaragaman hayati, dan akhirnya saat ini kita fokus di isu sampah plastik. Baik. Seperti itu. Baik, wah ternyata memang tidak hanya gaya hidup hemat energi ya, Iya, betul tapi ada beragam isu-isu lain yang akhirnya teman-teman juga ikut kampanyekan. Betul Gitu. Saya tertarik dengan beberapa, mungkin akan kita bahas nanti ya. Oh, Aldi, ya. siap. Baik, saya ke Dian dulu. Dian, tadi kita sudah membahas mulai terbentuknya begitu secara umum ya Art Hour. Program-program yang sudah dijalankan teman-teman Art Hour Kota Palu sendiri itu ada apa saja, Dian? Nah, program-program yang sudah kita jalankan itu banyak, tapi yang paling berkesan di saya itu program yang menjadi ciri khas kita. Ya. Yang pertama itu switch off. Oke. Switch off itu program yang kita laksanakan tahunan tiap akhir bulan Maret. Selain itu kita juga melaksanakan program di tiap hari lingkungan untuk Baik. memperingati seperti HPSN, Hari Laut. Ya. Kemudian kalau untuk HPSN kemarin kita melakukan kegiatan kolaborasi dengan Bhinneka Global ya, Iya, Kak Aldi? di wali kota. Di wali kota. Ya. Terus kalau untuk Hari Laut biasanya kita melaksanakan kegiatan bersih-bersih pantai. Pernah juga kita laksanakan talk show. Iya, talk show Talk show di di mall. PGM. Baik. Bekerja sama juga dengan Duta Maritim. Duta Maritim. Mm-mm. Seperti itu sih. Selain itu kita juga pernah Utakelo. Utakelo. Upaya tanam kemiri untuk keberlangsungan hidup Burung maleo. maleo. Baik. Jadi nama kegiatannya Utakelo. Gitu. Otakelo dan Kepanjangannya adalah upaya tanam kemiri untuk keberlangsungan burung maleo. Oke, berarti teman-teman waktu itu penanamannya di mana? Di penangkaran burung maleo langsung. Langsung ya, waktu Iya. di mana di Di daerah? Desa Saluki. Di Saluki, Kabupaten Sigi ya? Sigi. Baik. Wah, sudah sampai di sana Iya. begitu ya, teman-teman memang
programnya, dan bahkan seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bukan hanya tentang hemat energi, tetapi bahkan teman-teman sampai ke keanekaragaman hayati. Betul sekali. Begitu ya. Baik, ini cukup menarik ya teman-teman. Nah, saya juga tadi sempat mendengar Aldi sempat menyebutkan yang namanya beli baik. Iya, Nah, beli yang apa baik. sebenarnya beli yang baik ini, Aldi? Boleh Oke. sedikit jelaskan? 2 tahun kemarin kita fokusnya adalah beli yang baik. Ya. Jadi teman-teman, bagaimana sih sebenarnya beli yang baik itu? Yang pertama, lihat logonya gitu. Iya. Nah, di setiap kemasan itu ada beberapa logo yang sudah mendukung terkait mereka kayak melakukan penebangan, tapi mereka membayar untuk menanam kembali seperti itu. Ada beberapa logo yang sudah mendapatkan seperti itu. Yang seperti itu yang pertama. Nah, kemudian beli yang baik juga seperti menggunakan bekal makanan yang awet, beli yang awet kayak gitu. Jadi kayak bawa bekal menggunakan tempat bekal, terus bawa minuman bukan pakai plastik lagi. Kita pakai botol minum kayak gitu. Yang bisa dipakai berulang kali. Berulang kali. Terus sama beli yang langsung. Nah, beli yang langsung ini contohnya seperti kayak beli ikan kalau bisa yang masih segar-segar kayak gitu. Kemudian beli sayur kalau bisa yang masih segar-segar juga. Kalau bisa yang langsung dari biasanya kan kayak ada yang punya kebun untuk sayuran. Nah, kalau bisa kita langsung beli di tempatnya kayak gitu. Baik. Kayak gitu sih Kak, kurang lebih untuk beli yang baik. Ternyata konsep beli yang baik ini ada lagi beberapa konsep di dalamnya, begitu ya, seperti melihat produknya, gitu, kemudian berkelanjutan gitu, menggunakan bahan-bahan produk dan sebagainya. Dan ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak pemanasan global tadi ya. Iya, Begitu, baik. Menarik sekali, bahkan dengan kegiatan ekonomi pemirsa, Anda juga bisa ikut serta membantu mengurangi dampak dari pemanasan global, dan kadang ini tidak terfikirkan ya. Kita kan berpikirnya hanya lingkungan saja. Begitu. Baik, ini menarik sekali. Nah, kemudian teman-teman, tadi kan saya juga sudah ternyata kan Earth Hour ini tidak hanya ada di Kota Palu, tapi ada bahkan di seluruh dunia, dan bahkan ada di 33 di Indonesia ya, kota di Indonesia. Nah, bagaimana koordinasi teman-teman atau kolaborasi teman-teman Earth Hour Kota Palu dengan teman-teman dari Earth Hour di tempat lain? Oke. Ini saya jawab ya. Aldi. Jadi kalau untuk koordinasi kita bersama dengan beberapa kota di luar Kota Palu, kita pernah buat kegiatan collab, tapi kita lewat live Instagram. Jadi kita sharing-sharing terkait bagaimana penerapan ramah lingkungan di kota mereka dan di kota kita. Kemudian kira-kira isu apa sih yang menjadi perbincangan oleh pemerintah di kota tersebut, kemudian kita mencari solusi sama-sama kayak gitu. Biasanya kita kalau misalkan ada kolaborasi, kita biasanya sharing untuk kayak, Kak, kita ada lagi masalah nih terkait lingkungan, kira-kira ada saran gak sih kayak gitu. Jadi kayak kita lebih sharing sih, kayak gimana sih saran untuk masukan terkait isu lingkungan di kota kita kayak gitu sih. Seperti itu ya, ada kolaborasi. Tadi saya mendengar ada kolaborasi ya. Iya. Nah, mungkin dijelaskan Din, apa sebenarnya kolaborasi ini? Jadi kalau di Earth Hour sendiri, kalau kita melaksanakan kegiatan itu kita namai dia aksi, karena kita langsung turun ke lapangan. Nah, jadi kolaborasi ini digabungkan antara kolaborasi dengan aksinya. Iya, seperti itu. Berarti sebuah kolaborasi yang akhirnya menghasilkan satu aksi Iya, begitu. Seperti itu. Baik, menarik sekali ternyata, bahkan dari tagar gitu, maksudnya semangat yang dibangun itu sangat menarik gitu ya, dan terdengar lebih catchy dan lebih dekat dengan kita generasi muda. Baik. Nah, kemudian selain itu teman-teman, kan saya sudah menjelaskan juga bagaimana akhirnya peran dari teman-teman Earth Hour ini untuk menyosialisasikan atau mengampanyekan gaya hidup hemat energi. Gitu. Kita kembali ke tema kita. Bagaimana peran teman-teman untuk mengampanyekan hal ini kepada masyarakat? Boleh silakan Dian. Jadi peran kita itu selain kampanye langsung ke masyarakat, kita juga kampanye melalui berbagai media sosial seperti YouTube, Twitter, Instagram. Jadi kita untuk media sosial kita yang paling aktif itu di Instagram di @earthhourpalu. Nah, di situ kita banyak
menampilkan flyer-flyer, poster-poster tentang pentingnya ramah lingkungan, dengan hari-hari lingkungan, untuk memperingati hari-hari lingkungan. Juga mengajak masyarakat untuk ikut berkolaborasi bersama kita juga. Jadi selain itu juga kita turun ke lapangan itu langsung ketemu dengan masyarakat ya, Iya, Kaldi. langsung berhadapan langsung. Bukan hanya dengan orang tua, kita juga ke anak-anak juga. Iya. Tahun kemarin kita ke Huntara Petobo ya, Iya, Kaldi. kita ada kegiatan Huntara. Kegiatan apa namanya? Kegiatan School Campaign. School Campaign. Iya, School Oke. Campaign. Bagaimana itu kegiatan school campaign? Jadi kita lakukan edukasi dengan adik-adik di sana, mengenalkan terkait keanekaragaman hayati, kayak gitu. Terus bagaimana sih adik-adik harus hidup ramah lingkungan, kayak gitu. Terus kita bilang ke mereka memperkenalkan hewan-hewan endemik yang ada di Sulawesi Tengah. Terus pangan lokal yang ada di Kota Palu. Sampai kita, ayo adik-adik silakan ke rumah ambil sayur khas Kota Palu. Akhirnya mereka bawa, Kak ini utadada, kayak gitu. Wah, ternyata anak-anak itu udah paham terkait pangan lokal di kota mereka, kayak gitu. Baik, ternyata memang teman-teman targetnya semua lapisan masyarakat, begitu ya. Karena memang semakin banyak yang ikut serta, maka dampak yang kita rasakan bisa semakin besar. Ya, betul. Baik. Nah, kemudian tadi juga saya mendengarkan teman-teman juga banyak melakukan kolaborasi gitu. Selain dengan teman-teman Art Hour di luar gitu, di luar Kota Palu, teman-teman sudah melaksanakan kolaborasi bersama siapa saja gitu. Khususnya mungkin komunitas yang ada di Kota Palu dan Sulawesi Tengah mungkin. Banyak sih. Iya, boleh silakan. Kita biasanya mengajak teman-teman penggiat lingkungan juga, gitu. Terus kayak ada Lingkar Hijau, teman-teman dari Damamo Plastik. Kita pernah buat kegiatan juga sama-sama dengan teman-teman, hampir semua sih kita pernah kolaborasi bersama dengan penggiat lingkungan di Kota Palu. Si Angel juga kita gabung. Pernah buat kegiatan bazar eco-friendly, kayak gitu. Itu semua itu yang bazar eco-friendly itu sangat berkesan sekali sih menurut saya. Karena itu semua yang ikut adalah komunitas penggiat lingkungan yang ada di Sulawesi Tengah, dari komunitas pelaku usaha ataupun komunitas yang betul sama seperti kita, kayak gitu sih, Kak. Baik, ternyata memang kolaborasinya dengan banyak komunitas menggait banyak orang gitu ya. Baik, nah tadi saya juga mendengar terkait ada yang namanya switch off ya, kegiatan switch off. Nah, boleh dijelaskan sebenarnya switch off ini apa? Begitu. Mbak Dian? Nah, switch off itu kegiatan ciri khas dari Earth Hour sendiri. Jadi switch off itu kita mematikan lampu selama 1 jam pada pukul 20.30 sampai 21.30. Baik. Itu kita lakukan di minggu ketiga bulan Maret Di setiap hari di Sabtu. setiap hari Sabtu. Begitu. Seperti itu sih. Nah, itu merupakan event tahunan dari komunitas Earth Hour. Karena kita adalah Earth Hour dan orang bilangnya kita kayak ada komunitas matikan lampu kayak gitu. Jadi melalui kegiatan itu kita bukan hanya sekedar kayak mati lampu guys kayak gitu, bukan. Jadi kita melalui kegiatan itu kita menyadarkan kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk hemat energi seperti itu. Makanya logonya kita adalah 60 plus. 60 plus. Gitu. Iya, oh iya benar. Menarik. Gitu. Bagaimana sebenarnya akhirnya logo teman-teman ini 60 plus? Boleh Karena kita diceritakan gitu dijabarkan. Karena kita kan Earth Hour. Iya. Aksinya kita adalah switch off. Baik. Sebentar ya teman-teman, kita tahan sebentar ya. Kita lanjutkan nanti lagi ceritanya. Oke. Baik, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pembicaraan kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam program Bicara Langsung yang kita saat ini membahas tentang gaya hidup hemat energi bersama teman-teman dari Earth Hour Palu. Baik, kita langsung saja melanjutkan tadi ya, sempat terputus begitu perbincangan kita yang cukup menarik tadi ya, terkait dengan logo Earth Hour gitu. Kenapa akhirnya menggunakan 60 plus gitu? Oke, kita kan sebelumnya nama komunitasnya adalah Earth Hour. Berarti kita punya kampanye yang matikan lampu. Nah, 60 ini adalah 1 jam. Jadi ini 60 menit ya. Plusnya ini ada berkelanjutan. Baik. Kenapa harus 1 jam? Karena ini merupakan simbolis dari kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa
60 menit atau 1 jam saja kita sudah mematikan lampu serentak seluruh dunia, itu sudah membantu untuk mengurangi perubahan iklim seperti itu. Nah, plusnya ini bukan hanya pada saat bulan Maret saja, tapi berkelanjutan, yang artinya kita mengurangi listrik yang tidak terpakai seperti itu. Baik, baik. Nah, saya juga tadi mendengarkan kalau aksi ini bisa dilakukan di seluruh dunia begitu. Betul sekali. Jadi kampanye ini tidak hanya dilakukan di Kota Palu saja begitu, Tidak, switch Kak. off ini ya, Enggak. dan dilakukan di seluruh Dunia. Baik, berarti bahkan seluruh dunia sama-sama meramaikan kampanye ini begitu ya. Nah, Dian, saya ke Dian dulu ya. Dian, tadi saya mendengarkan bahwa ada kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu. Iya. Ya, pada hari Sabtu minggu ketiga bulan Maret. Iya, Begitu. Nah, ini apakah memang dia penentuannya ada maksud tersendiri atau memang hanya simbolisasi begitu? Iya, Seperti apa, jadi Dian? kenapa harus minggu ketiga di hari Sabtu pada bulan Maret? Karena pada bulan Maret itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan WWF itu pada hari itu ada kenaikan penggunaan listrik yang paling tinggi. Iya. Terus seperti yang kita tahu juga pas awal tahun itu kan kita biasanya hujan, terus pas mulai pertengahan tahun mulai stabil suhunya. Jadi pas bulan Maret itu juga selain penggunaan listrik yang tinggi, di situ juga perubahan iklim yang ekstrim terjadi saat-saat sekitaran situ. Baik. Berarti memang berdasarkan data dari WWF Iya, begitu, betul. riset dari WWF. Betul sekali. Jadi ada maksud tersendiri. Betul. Begitu. Nah, baik. Selanjutnya tadi kita sudah mendengarkan dari switch off begitu. Iya, Kapan dilaksanakan apakah dia dilaksanakan setiap tahun begitu dan konsepnya setiap tahun seperti apa? Apakah dia akan berbeda setiap tahunnya atau seperti ada tempat pelaksanaannya di mana? Boleh mungkin dia Iya, switch off dilaksanakan setiap tahun karena ini acara ciri khas dari Earth Ya. Hour itu sendiri. Untuk tema dari switch off sendiri tiap tahun itu berbeda-beda. Untuk tahun kemarin kita ambil tema keanekaragaman hayati. Iya. Jadi untuk acaranya kita lebih ke berkesan lebih ke budaya-budaya, Baik, hewan baik. endemik, sama ciri khas Kota Palu Iya. seperti Pakai sampulu, sampulu, siga. kayak gitu sih. Lebih memperkenalkan kebudayaan Sulawesi Iya, Tengah. betul. Iya. Sarung Donggala juga termasuk sih. Iya. Iya, baik. Berarti memang tidak hanya isu lingkungan gitu ya, Iya, ternyata isu betul. budaya juga dimasukkan dalamnya. Nah, kemudian dampaknya, apa dampak yang sudah dirasakan dari kegiatan switch off begitu yang setiap tahunnya dilaksanakan begitu? Bagaimana, Aldi? Oke, kalau untuk dampak sih sebenarnya besar sih mempengaruhi ketika kita melakukan kegiatan switch off. Karena kita didukung langsung oleh pemerintah, Pak Wali Kota langsung ikut mendukung kegiatannya kita dan dia bilang juga kalau kegiatan switch off menjadi kegiatan tahunan di Kota Palu seperti itu. Dan kita juga ikut beberapa ikon kota, contohnya seperti di Citraland, Iya. ikut juga mematikan lampu pada bulan Maret. Baik. Kemudian di Tugu Perdamaian juga, terus pada Tugu Nol juga Iya. kita matikan selama 60 menit. Dan di Jembatan Lalove juga Baik. kita matikan selama 60 menit. Oke. Kayak gitu sih. Terus setelah dari SO juga, ternyata banyak masyarakat yang kayak, deh ini kenapa mati lampu kayak Iya. gitu. Jadi kita edukasi lagi dan akhirnya mereka kayak, oh iya ternyata kayak gini-gini ya. Mereka sadar kayak gitu. Baik, dan ternyata memang mematikan lampu ini bukan hanya kita-kita saja di rumah, Iya. bahkan ikon-ikon Kota Palu itu ikut dimatikan listriknya. Iya. Begitu ya, untuk memperbesar dampak yang bisa kita rasakan. Nah, ketika teman-teman melaksanakan switch off ini, dari mana saja dukungan yang akhirnya ada begitu dari kegiatan teman-teman? Silakan Dian. Jadi selain dari masyarakat kita sendiri, dari wali kota Wali juga, kota juga. terus ada juga dari komunitas-komunitas yang ikut membantu kita. Jadi tidak hanya komunitas yang penggiat lingkungan, komunitas yang sebenarnya tidak terlalu berfokus ke lingkungan, juga ikut juga. ikut mendukung Ikut kita. PLN juga sih. Oh, paling penting. iya, betul. Itu PLN ikut serta juga. Jadi mereka kayak kita tanya, Kak kita mau adakan kegiatan SO kayak gini. SO-nya kayak gini. Kak kita mau matikan lampu dong 1 jam kayak gitu. Kita juga mau lihat Kak selama 1 jam berapa listrik yang
termatikan dan kira-kira bagaimana pengaruhnya kayak gitu. Baik. Kayak gitu sih, kayak ternyata kita punya informasi akurat juga dari PLN kayak gitu. Dibantu dari PLN langsung sih. Baik, baik, seperti itu. Wah, menarik sekali pembicaraan kita, tapi sayangnya karena kita juga ada durasi waktu, mungkin kita ke pertanyaan yang terakhir begitu ya. Oh, siap. Apa harapan dari teman-teman begitu kepada semua lapisan masyarakat atau mungkin pemangku kebijakan begitu? Dari Dian dulu, silakan Dian. Kalau harapan saya untuk masyarakat, saya harap kita semua bisa ikut menerapkan gaya hidup hijau itu sendiri, gaya hidup hemat energi. Jadi sebenarnya dari hal kecil itu sebenarnya kita semua bisa ikut membantu bumi kita untuk lebih ramah lingkungan gitu. Mulai dari colokan yang tidak terpakai, dari lampu yang mungkin kita sudah tidak gunakan lagi, dari layar HP mungkin bisa diganti wallpapernya ke yang lebih gelap lagi supaya lebih hemat energi HP-nya. Baik, baik. Seperti itu Dian ya. Iya. Kalau Aldi sendiri seperti apa? Aldi? Oke, Singkat kalau saja. saya sendiri harapan saya lebih ke pemerintah, asik. Saya berharap pemerintah bisa melihat lagi keadaan bumi sekarang yang saat ini belum sehat sekali karena masih banyak seperti penebangan pohon, pembuangan sampah yang sembarangan. Jadi saya berharap pemerintah bisa melakukan aturan-aturan terbaru terkait bumi yang masih kurang sehat. Seperti itu sih, Kak. Baik, seperti itu ya harapan dari Dian dan juga Aldi, serta pastinya teman-teman Earth Hour begitu, untuk mengajak semua masyarakat meningkatkan kewaspadaan dirinya begitu, untuk sama-sama mengurangi dampak dari pemanasan global dengan menerapkan gaya hidup hemat energi. Seperti itu ya. Terima kasih Dian dan juga Aldi, teman-teman Earth Hour yang sudah hadir bersama saya di studio TVRI Setengah ini. Semoga pembicaraan kita yang seru ini bisa juga meningkatkan begitu pengetahuan masyarakat sehingga masyarakat juga ikut serta begitu mengampanyekan gaya hidup ini. Terima kasih. Oke. Baik, dan juga terima kasih saya yang paling besar kepada Anda pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang telah menyaksikan program Bicara Langsung atau Bilang pada malam hari ini. Dan ayo kita sama-sama melakukan mulai dari hal paling kecil seperti mematikan lampu atau listrik yang tidak digunakan, serta mencabut kabel daya begitu apabila tidak digunakan. Karena hal-hal kecil itu bisa berdampak besar apabila kita lakukan bersama-sama. Saya Fikri Muhammad Nur, pamit dari hadapan Anda dan sampai jumpa dalam program Bilang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.